Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka yang mulai akan diterapkan pada tahun pelajaran 2022-2023 di berbagai jenjang pendidikan, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit-sedikit terkait tentang kebijakan pemulihan pembelajaran. Nah, ini merupakan bahan sosialisasi dari implementasi kurikulum merdeka. Tujuan bimbingan teknis ini agar memahami latar belakang, filosofi, dan isi kebijakan penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran secara mendalam. Nah, ruang lingkup yang akan kita bahas yaitu tentang krisis pembelajaran yang berkepanjangan dan memburuk akibat pandemi COVID, upaya pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi terhadap kesempatan belajar, karakteristik kurikulum merdeka sebagai kelanjutan dari penyederhanaan kurikulum darurat, strategi implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan, pilihan kurikulum, dan penyesuaian dengan kesiapan satuan pendidikan, dukungan kebijakan implementasi kurikulum, dan dukungan penerapan kurikulum untuk transformasi pembelajaran menggunakan platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, dasar hukum dari kurikulum ini, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan atau biasa kita sebut dengan SKL, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, dan keputusan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, sejak kapan sih Indonesia mengalami krisis pembelajaran? Krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Nah, bisa dilihat saja ya Bapak Ibu, tentang studi-studi nasional maupun internasional. Salah satunya PISA menunjukkan bahwa banyak siswa kita yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Kemudian, krisis pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan meningkatnya ketertinggalan pembelajaran dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Terkait tentang literasi dan juga numerasi yang berdampak pada kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD itu sangat berkurang. Kemudian, apa hubungan antara krisis di masa pandemi COVID-19 dengan kurikulum? Nah, penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam konteks khusus atau kurikulum darurat efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi. Jadi, pada waktu pandemi itu selama 2 tahun ada namanya kurikulum darurat. Jadi, dalam kurikulum itu semua mata pelajaran disortir dan dipilih, kemudian nanti dimaksimalkan dengan waktu yang menyesuaikan. Kemudian, sebagai bagian dari mitigasi ketertinggalan pembelajaran, satuan pendidikan diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang disederhanakan agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar. Nah, ada kurikulum darurat dengan menyederhanakan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dicapai. Kemudian, menyusun modul literasi dan numerasi untuk membantu guru menerapkan kurikulum. Juga tersedia modul untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Kemudian, data kuantitatif mengkonfirmasi bahwa guru merasa terbantu untuk melihat materi yang esensial sehingga bisa merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Modul literasi numerasi dari Kemendikbudristek juga sering disebutkan
sebagai alat bantu yang bermanfaat untuk penerapan kurikulum. Sampai sini, dapatkah kita melihat pengaruh kurikulum terhadap krisis pembelajaran? Nah, sekarang kita membahas tentang kurikulum merdeka. Karakteristik apa dari kurikulum merdeka yang diharapkan dapat memulihkan pembelajaran? Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Nah, arah perubahan kurikulum itu yang pertama, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Fokus pada materi yang esensial, capaian pembelajarannya diatur per fase, bukan per tahun. Kemudian, kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi. Selanjutnya, ini ada keunggulan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Keuntungan yang kedua, bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Bagi guru, guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan bagi satuan pendidikan, memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan yang lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa kekhasan dari kurikulum merdeka? Nah, struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran itu? Nah, nanti akan kita bahas bahasa-bahasa yang berubah namun tetap sama. Kemudian yang kedua, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada struktur kurikulum untuk SMP. Nah, ini tentang profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global yang dapat dipelajari melalui mata pelajaran. Kemudian, pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, selanjutnya, bagaimana menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan? Nah, yang pertama, ini berpusat pada peserta didik, konstekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kesiapan implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada setiap satuan pendidikan, pemerintah tidak mewajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Untuk satuan pendidikan yang memilih kurikulum merdeka, implementasinya dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Yang pertama, pilihan 1, mandiri belajar. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka
tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Pilihan kedua, mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Pilihan yang ketiga, mandiri berbagi, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Selanjutnya, dukungan yang diberikan pemerintah untuk satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka diantaranya penyediaan perangkat ajar, buku teks dan bahan ajar pendukung, kemudian pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Kemudian ada jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap menggunakan hak tersebut. Selanjutnya, perangkat ajar ya, yang merupakan berbagai bahan ajar, tidak hanya buku teks, untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Di antaranya seperti ini ya, nanti buku-buku baru yang akan disebarkan ke sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Atau bisa di-download, nanti linknya akan saya simpan di deskripsi ya. Nah, ini contohnya yang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian modul ajar bahasa Indonesia untuk fase D atau SMP. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, modul penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika untuk fase A. Selanjutnya, mendukung implementasi di daerah-daerah dan pengembangan panduan untuk mendukung implementasinya. Nah, selanjutnya pemerintah juga memfasilitasi komunitas praktisi atau komunitas belajar, memfasilitasi kolaborasi satuan pendidikan dan masyarakat. Nah, begitulah gambaran umum tentang kurikulum merdeka yang akan mulai diterapkan secara bertahap ya, dimulai dari PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, nanti untuk di sekolah dasar sendiri akan mulai diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Dan tahun-tahun selanjutnya nanti akan bertahap. Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti juga akan ada bagian selanjutnya terkait tentang kurikulum merdeka yang akan diterapkan di sekolah. Dan jika perlu file ini, nanti silahkan komentar saja di video ini. Dan jika sudah banyak yang membutuhkan, nanti biar saya simpan di deskripsi agar Bapak Ibu bisa mendownload dan lebih memahami lagi dengan cara membacanya kembali agar bisa mensukseskan kurikulum merdeka. Terima kasih.